yaitu menyampaikan ulang atau istilahnya diseminasi kembali tentang budaya positif. Ini dipelajari oleh calon guru penggerak pada modul 1 bagian 4 1.4. Nah, ini mungkin semuanya menyangkut tindak tanduk kita di sekolah bersama murid-murid kita. Kalau ada hal-hal yang mau Bapak Ibu catat, kira-kira yang penting nanti silahkan. Tapi saya butuh di sini kita sama-sama memperhatikan, tidak lama, sekitar 60 menit atau 1 jam. Oke, langsung saja kita bahas tentang budaya positif ya. Budaya positif dalam pembelajaran calon guru penggerak itu meliputi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada yang disebut nanti keyakinan kelas. Keempat, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, itu restitusi yang menyangkut dengan 5 posisi kita sebagai guru. Nanti kita punya posisi kontrol terhadap anak. Nanti kita boleh cek kita masing-masing berada di posisi mana. Nanti kita lihat ya, sambil refleksi diri. Kemudian yang terakhir ada namanya restitusi. Restitusi ini nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ada segitiga nanti skemanya. Di segitiga itu sebanyak sisinya dari 3, ada 3 langkah nanti dalam pelaksanaan restitusi yang di nomor 6. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Ini mungkin kita baca saja di sini. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership 1991 mengatakan ini, katanya ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, kerangka kita yang kita rubah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Kita lihat tabelnya biar kita ngerti apa itu maksudnya stimulus, respon, sama teori kontrol. Jadi kita selama ini berada di mana? Apa kita berada di stimulus, respon, atau sudah ke arah teori kontrol? Nih, coba ya kita lihat. Kita sering menganggap kebutuhan kita sama. Sementara sebenarnya realitasnya kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita ini kadang menyamakan sesuatu sesuai pandangan kita, tapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita berusaha seharusnya memahami pandangan orang lain malah tentang dunia. Kemudian perilaku buruk ini kita lihat sebagai suatu kesalahan. Ini ya. Juga ibu websitenya nggak di sini tadi ya. Karena kalau kita membahas ini termasuklah yang budaya-budaya kita yang kurang baik pun akan terbongkar di sini. Perilaku buruk kita nilai selama ini sebagai kesalahan. Sementara kalau di teori kontrol sebenarnya semua perilaku ada tujuannya, baik yang baik ataupun yang jahat, yang kurang baik. Orang lain bisa mengontrol saya, kita merasa, tapi ternyata Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kalau diperagakan waktu di CGP kami disuruh ngepalkan tangan kita. Kemudian ada orang lain yang memaksa untuk membuka. Ini tergantung kita. Kalau kita nggak pernah mau buka, sampai bagaimanapun kita pasti sembunyikan gimana itu caranya. Tapi ternyata kita sering mengatakan orang lain itu mempengaruhi aku karena orang lain gitu. Makanya kita menganggap orang lain bisa mengontrol kita. Sementara diri kita sendiri lah yang mengontrol diri kita. Kemudian yang terakhir, ini saya bisa mengontrol orang lain, tapi kenyataannya sebenarnya kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain, termasuk anak kita, anak di sekolah dan anak di rumah. Ya, itu pun baru saya dapat ya, pemahaman seperti ini sebenarnya membuat luar biasa, tapi ternyata harus kita pahami. Sebagai guru, kita perlu menyadari tugas dan tanggung jawab kita untuk bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif
kebiasaan positif inilah nanti akan membentuk budaya positif. Budaya positif yang dipraktekkan melalui disiplin positif. Nah, ini nanti kita bahas. Ternyata disiplin selama ini yang kita buat itu banyak sekali loh. Disiplin itu ternyata ada dua, negatif dan positif. Ternyata semua kalian pun baru sadar. Disiplin yang kita lakukan di sekolah ini semuanya bernilai negatif. Nanti kita lihat kenapa. Kemudian memahami motivasi perilaku setiap manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan pembentukan keyakinan kelas atau penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini yang ada nanti kita terbentur. Kalau selama ini kita menerapkan disiplin pakai poin, pakai hukuman, pakai konsekuensi, bahkan konsekuensi yang sudah kita sepakati di kelas pun, kalau terlambat dengan ibu sudah masuk dan belum masuk, ternyata itu disiplin yang negatif. Nah, saya setelah mempelajari bab ini baru menyadari, jadi yang disiplin mana yang bisa kita terapkan dan kita lanjutkan. Ini dia disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif itu gambarannya kita harus bisa menanamkan motivasi kepada murid-murid, bukan memberi sanksi, bukan hukuman. Kita malah diminta memberikan motivasi pada anak-anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka punya nilai-nilai nggak dalam dirinya yang masih baik dan masih bagus. Kita tumbuhkan itu. Kemudian membuat murid menggali potensinya. Nah, ada nggak bakatnya untuk menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang bisa dihargai nanti oleh orang lain dan bermakna. Yang terakhir, kita bisa membuat murid menyadari kenapa melakukan sesuatu. Kalau anak masih terus melakukan hal yang berulang-ulang, berarti kita gagal membuat mereka menyadari kenapa melakukan hal seperti itu. Kalau kita, nah ini katanya berdasarkan motivasi harus dari dalam diri sendiri. Kalau selama ini kita hukum, itu dia berbuat sesuatu itu dia jadi masuk duduk di kelas, duduk mendengarkan kita, bukan motivasi dari dalam dirinya, tapi motivasi karena sudah dihukum guru. Itulah yang disebut motivasi dari luar atau lingkungan, ekstrinsik. Nah, katanya itu harus dimotivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena dorongan dari lingkungan atau paksaan. Inilah perilaku kita. Motivasi anak-anak kita, motivasi perilaku manusia, hanya ada dua faktor yang mempengaruhinya. Satu ekstrinsik, yang satu intrinsik. Mulai sekarang saya berusaha tidak heran lagi. Kenapa ya dia begitu? Ini nggak hanya di sekolah yang kita terapkan, ini bisa di rumah dengan anak kita. Kenapa anakku begini ya? Nah, ternyata di sini motivasi ekstrinsik itu salah satunya anak-anak kita melakukan tindakan hanya karena menghindari tidak nyaman, kena hukum, kena poin, kena sanksi. Akhirnya dia berbuatlah sesuai yang kita minta. Duduk, masuk, belajar, gitu kan? Kemudian ada lagi melakukan sesuatu karena dia mau mendapat ujian. Ternyata kalau kita juga memberi imbalan ujian yang berlebihan, dia juga jadi tunjuk pada disiplin yang kita anggap sebagai disiplin di sekolah kita. Oh, langsung lah dia. Nanti aku dapat ujian dari Bu Syufi, dapat hadiah dari ibu olonya, aku harus begini. Itu ternyata motivasi dari luar. Dan itu ternyata nanti dijelaskan di sini motivasi yang tidak benar, tidak betul ternyata. Apa yang betul? Motivasi intrinsik. Kita harus melakukan sesuatu, anak bisa melakukan sesuatu, berbagai bentuk kegiatan, tapi dengan menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, kita lihat ini. Gimana kita ya? Hukuman, konsekuensi, dan satu lagi rupanya yang paling baik adalah namanya restitusi. Nah, kalau hukuman sudah sering kita lakukan. Terlambat anak bersihkan musola, terlambat anak terus WC kamar mandi, kemudian terlambat anak, apa konsekuensinya? Apa kesepakatan kita di kelas? Ada kan kita buat? Ada. Maka kita bilanglah sama murid, kamu tahu kan kalau dengan ibu, kalau ibu yang masuk, kamu tahu konsekuensinya kalau kamu udah nggak datang 3 kali? Iya Bu, apa? Nah, saya membuat ini, saya mengerjakan ini, atau kita membuat dia seperti yang beberapa
beberapa ya, saya lihat kemarin ada anak-anak menulis, saya tidak mengulangi lagi kesalahan ini, saya tidak mengulangi. Saya dan melihat itu, tapi saya tidak berkomentar saat itu. Saya mau menampilkan ini untuk kawan-kawan di sini. Ternyata katanya kalau hukuman itu merupakan suatu disiplin yang membuat identitas gagal terhadap anak kita. Apa itu dampaknya? Dampaknya pada murid marah. Murid kita marah loh sebenarnya. Kemudian merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Kalau udah malu dia mengasingkan diri. Kemudian kalau dalam hukuman juga tiba-tiba merasa tidak diharapkan dan tidak dihargai, akhirnya melukai perasaannya. Dan yang kata Adit, hukuman itu yang paling nomor 3 itu saya paling setuju, itu paling sering dibuat oleh guru. Kalau anak sekolah kan nggak pernah dia menghukum dirinya sendiri, tapi guru yang melakukan hukuman. Kemudian sifatnya yaitu yang nomor 4 kolom itu menyakitkan. Kemudian guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Ini mudah-mudahan kita bisa ambil makna pembelajarannya. Kalau konsekuensi itu beda. Kalau kita tadi hukuman, itu sepihak, kita yang melakukan, guru yang melakukan, anak salah kita hukum. Kalau konsekuensi, ini sudah pernah membuat kesepakatan di kelas. Nah, apa itu kesepakatannya tergantung antara kita dan murid kita. Nah, apa yang terjadi kalau kita sering-sering melakukan konsekuensi terhadap anak? 1, kehilangan hak anak itu. Hak apa? Harusnya dia ikut belajar dengan kita. Tapi karena kita sudah punya kesepakatan dia harus membersihkan apa atau musola atau gimana, dia kehilangan haknya, waktunya. Kemudian ada penahanan. Iya, kita pasti memanggil dia, kita tahan. Kemudian konsekuensi itu biasanya sudah diketahui dan masuk akal. Anak pun sudah tahu. Dibuat oleh guru dan anak, ya kesepakatan kita. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Tugas kita mengingatkan. Nah, yang terakhir ini yang baru saya dapat. Ternyata kita harus menerapkan disiplin yang ini. Ya, yang ini apa? Murid kalau dalam restitusi tidak akan kehilangan waktu, tidak kita panggil-panggil, tidak kita tahan. Ya. Kemudian tetap bersemangat memperbaiki diri, itulah yang kita cari caranya, walaupun dia salah. Oke. Kemudian kita memanggil dia berupa undangan. Nah, bukan menghakimi. Kita mengundang dia baik-baik. Ini memang luar biasa, sangat sulit kami pun tertawa membaca ini. Bagaimana mengaplikasikan untuk anak kita yang luar biasa, ya kan? Kemudian ini restitusi ini semua dibuat oleh anak. Dia mau apa, kita serahkan sama dia, kayak mana sebaiknya dan apa tindakan yang harus dilakukannya. Padahal dia yang berbuat salah. Kemudian yang terakhir menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas. Nah, ada beberapa kali ya, ada keyakinan kelas disebut tadi di depan juga ada. Keyakinan kelas itu nanti akan saya bahas di belakang ini. Keyakinan kelas itu kayak kesepakatan kelas loh. Tapi dia tidak banyak poin, enggak gini, dilarang merokok, tidak dilarang terlambat, enggak. Keyakinan kelas itu nanti dia mencakup arti yang sangat luas. Kalau tidak merokok, tidak mengganggu teman, tidak terlambat masuk, kemana kita jadikan dia? Hal yang bagaimana? Apakah menghargai, menghormati, atau disiplin? Itu nanti jadinya. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, hukuman biasanya menyakitkan, tidak nyaman untuk murid, korban mendapat keadilan. Nih, murid atau anak tersakiti. Kalau konsekuensi harus kita jalani karena sudah disepakati. Tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, korban bisa saja diabaikan. Korban di antara murid misalnya ya yang sedang bermasalah, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kita nggak pernah tahu kenapa dia datang terlambat. Entah di rumah dia sudah dimarah atau di rumah dia ada masalah, tapi konsekuensi tetap berlangsung. Jadi anak terabaikan. Ya kan, dia udah korban nih, udah korban di rumah, sampai di sekolah kita tetapkan konsekuensi yang sudah kita tetapkan. Kalau di restitusi ini dia harus jadi pilihan kita, harus bisa memuatkan murid atau anak dalam jangka panjang. Korban anak yang tersakiti tadi
tetap harus tergantikan. Apapun masalahnya kita gantikan dengan hal yang lebih baik. Kemudian murid mendapat penguatan. Ya, ini salah satunya juga masih sama, identitas gagal, identitas sukses. Ada yang kecil sekali di sini, dulu saya besarkan dulu. Ini kata-kata kita di sekolah, juga ya. Ini kata-kata kita di sekolah. Ada yang kita ucapkan ini. Kalau negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu kalau yang negatif tadi. Kalau yang netral, ini yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, yang restitusi tadi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itulah yang boleh kita tanyakan sama murid itu, walaupun dia sudah sangat parah. Oke ya, yang berikutnya, yang negatif ini biasanya kita modenya paksaan. Kalau yang netral ini stimulus respons, kita stimulus merangsangnya gini, apa yang sudah kita sepakati, apa yang mau kita lakukan. Tapi kalau yang ini kontrol, anak sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian kalau negatif, pastilah kita mendorong menyalahkan diri. Iya kan, kamu kan, kok nggak ngaku, bagaimana ceritanya HP yang terletak di tas kamu? Sampai hari ini pun sulit untuk diterapkan. Nah, kalau di netral, kita mendorong dia untuk patuh terhadap kesepakatan kita. Kalau dia positif, harus memang bisa bersikap disiplin positif. Nah, ini boleh kita lihat semua. Kalau yang negatif, konsep dirinya buruk. Kalau netral, konsep dirinya baik. Kalau positif, konsep dirinya kuat. Jadi kita bukan mencari negatif apa positif, tetapi yang kuat. Anak atau murid belajar menyembunyikan kesalahan kalau di negatif. Kalau di netral, anak mulai belajar taat peraturan. Kalau di positif, ayo kita arahkan anak memecahkan persoalan. Ini dia. Mencoba mengontrol anak dengan permuatan negatif. Kesalahan dibayar dengan hukuman atau sanksi. Sementara kalau di konsekuensi, kita coba mengontrol anak dengan permuatan positif. Ini ya. Mungkin kalau sepintas ini memang sulit dipahami, tapi nanti kalau ibu-ibu bergabung di CGP paham lah. Kita coba yuk sama-sama. Siapa yang mau mencoba ya? Mencatat 100 kali di buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita pilih yuk, itu konsekuensi atau hukuman atau restitusi. Yang tadi yang saya bicarakan, yang 3 sikap disiplin tadi. Ini masuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Bagaimana ibu yang dengan sepakat? Oke, kayaknya memang itu adalah berupa hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, tapi ada tapinya loh, karena terlambat hadir di sekolah. Ya, ini sudah kami bahas semua, jadi saya nanti tinggal mengungkapkan aja apa yang menjadi pembahasan di sana di grup calon guru penggerak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sepakatnya hukuman? Ya. Ada tadi Bu Jum, konsekuensi boleh Bu Jum? Boleh. Karena pakai kaki, konsekuensi itu ingat tadi. Konsekuensi itu ada kesepakatan. Berarti sudah disepakati itu. Karena apa Bu? Ya, karena sebelumnya mungkin sudah dibuat antara siswa dan gurunya kesepakatan. Oke. Tunggu, ada satu lagi yang tentang kurang besar ya. Di situ ada kata kalimatnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi semua sepakat bahwa ini adalah konsekuensi. Benar ya, Ibu Tio ya? Hukuman atau konsekuensi, pasti bukan restitusi.
Konsekuensi. Alasannya karena ada kata-kata tapi. Ada nggak alasan yang lebih daripada kata tapi itu? Nah, ini pun saya jawab begitu kemarin, tetapi ternyata salah. Iya. Kenapa hukuman? Karena yang melakukannya tidak disebut di sana guru PJOK. Tapi kalau guru PJOK ternyata membuat seperti ini peraturan, itu pasti yang sudah disepakati di dalam pelajaran PJOK. Oke ya, tepuk tangan pokoknya boleh lah. Kasihlah dulu tepuk tangan untuk Bukti Holija. Yang kecewa dari tadi kan belum hukuman, konsekuensi hukuman ada keraguan. Oke lanjut ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, coba dong kita berikan apa pendapat kita kalau membersihkan coretan itu pasti dibuatnya, ya kan? Restitusi tadi kita menumbuhkan hal-hal yang positif yang dari dalam dirinya sendiri menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Bagaimana? Iya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Pak Rahmat, saya belum mendengar suara Pak Rahmat. Kalau membersihkan coretan-coretan yang dibuatnya sendiri di atas meja, kira-kira apa Pak? Konsekuensi kenapa En? Kalau salah pasti melakukannya ya. Oke, ya itu lebih tepatnya Bu Berni, Bu Sumi juga yang menjawab tadi itu adalah restitusi, itu termasuk ke konsekuensi. Apapun hal buruk yang dilakukan anak dengan kesadaran dia masih mau membersihkannya, itu pasti konsekuensi dia berbuat salah atau mencoret-coret meja tadi. Sulit sekali, tipis sekali memisahkannya. Ayo kita lanjutkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, oke ya, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, ini konsekuensinya karena dia sudah mencoret-coret. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya Pak, hukuman konsekuensi. Di sini kayaknya hal-hal yang buruk-buruk masih ditampilkan. Ya, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ada yang punya usul? Ya, itu hukuman. Ya, ini hukuman benar. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya, ini hukuman atau konsekuensi? Bila Bu Iho katanya ini hukuman. Bu Syukni sama Betty konsekuensi. Ibu Olonia, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Ya, sepanjang harinya itu merupakan hukuman. Ya, tidak ada kesepakatan seperti itu, apalagi per guru bidang. Kemudian kita berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman, ini hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Tidak sengaja tersenggol loh. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas di situ Bu. Tapi karena dia terlambat datang. Iya, konsekuensinya dia terlambat istirahat. Oke ya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi, luar biasa ya. Pokoknya kita sekarang belajar yang baik-baik. Nah, ini dia. Kenapa ada anak kita yang aneh-aneh perangai dan sikapnya? Ini jawabannya. Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia yang pasti tidak terpenuhi. Sedang tidak terpenuhi. 1. Bertahan hidup. 2. Disayangi dan diterima. 3. Kebebasannya belum terpenuhi. 4. Penguasaannya dan 5. kesenangannya. Anak-anak kita yang tidak kita urus kayaknya cuma nomor 1. Itu urusan mamanya di sekolah, ya mamanya di rumah. Tapi untuk yang nomor 2 sampai nomor 5 tugas kita juga di sekolah. Nah, yang ini langsung aja ya.
karena aku nggak ngerti apa yang menjadi persoalannya, langsung ditampilkan aja yang ditanya dalam cerita. Kita boleh melihat kebutuhan-kebutuhannya, kemudian kita cek apa yang ditanya. Kebutuhan manusia. Iya, kita coba ya. Baca. Oh iya, Besar lagi. Oh, ini dari aplikasi, Bu. Enggak bisa berarti besarnya. Aku baca aja. Bimo, seorang anak DKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ami bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti ini, seperti kolom ini. Nah, ini responnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti kira-kira apa kebutuhannya yang belum terpenuhi ya? Kebebasan, cinta dan kasih sayang, kekuasaan atau kesenangan. Hah? Kita nanti langsung loh, kita lihat jawaban kita. Ayo, aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru. Aku buka kanan yang ini ya. Yang mana tadi ini? Tentang ini ya. Tentang apa tadi Bu? Nah, ini tadi bertahan hidup, disayangi dan diterima, kebebasan, penguasaan, kesenangannya. Mana ya kira-kira si Bimo itu? Kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Kita cek ya, yuk. Langsung kita cek kesenangan ya. Betul, tepuk tangan dong. Luar biasa kawan-kawan aku ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Enggak seru jadinya. Kebebasan kah Ibu? Yakin? Oke. Ini nanti soalnya udah dijawab ya. Kalau kawan-kawan lulus CGP berarti ini lagi soalnya, nggak apa-apa ya kan? Kebebasan kita klik ya. Ternyata kesenangan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, udah kebacakan ini nggak apa-apa lagi. Yuk, bisa ini dari aplikasi. Oke ya, lanjut. Nggak apa-apa, salah-salah sedikit. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Nah, cara menyetir mobil ya Bu ya. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya? Menyetir mobil itu seru, itu jawabannya. Kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan? Kesenangan. Menyetir itu seru. Dia sudah diajarkan oleh ayahnya, setiap akhir pekan dia latihan. Kemudian ibunya heran saking bahagianya, dia bertanya, kenapa sih suka dengan menyetir itu? Apa Bu? Penguasaan, menguasai gitu ya? Menguasai. Oke, kita klik. Kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan? Penguasaan. Antara dua, jawaban cuma satu. Kita coba ya. Penguasaan, karena sebelah sini belum pernah aku klik jawabannya. Ternyata Bu, itu cuma kesenangan. Ya, oke. Nggak apa-apa. Itu kan namanya kita belajar, oke ya. Oke, lanjut masih ada, ya. Ya, tapi gara-gara kecil ya, aku yang baca. Iya, Bu, iya soal literasi. Ihsan, siswa kelas 10A
SMA karakter mulia. Dia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, dia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia, SMA si Ican tadi. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat di hari itu. Kepala sekolah bertanya pada guru-guru, siapa yang sebaiknya menggantikan Adit? Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu, ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Sinta dan Indra, di bawah pimpinan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA karakter mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu, Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenal Ihsan sebagai sang juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah, dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Ini esai. Kira-kira yang dari tadi kesenangan, dia lama-lama jadi ketua loh, padahal dari pendiam tadi. Iya betul, iya. Itu jawaban yang tepat adalah penguasaan. Dia jadi menguasai dan memimpin teman-temannya. Oke, sekali lagi Mila, tepuk tangan untuk semuanya Mila. Oke ya, kita kembali ke laptop. Nah, ini ya, kita lanjut. Setelah kita tahu ternyata kayak gitu ya. Dah, kita mulai lagi. Tadi ada cerita tentang mewujudkan penghargaan motivasi perilaku yang tumbuh dari dalam diri murid. Sekarang kita lihat kayak mana caranya ya supaya motivasi muncul dari diri murid sendiri. Yang pertama, kita berhenti memberikan hukuman. Dua, kita berhenti memberikan penghargaan yang berlebihan. Yang ketiga, kita berhenti membanding-bandingkan murid, sehingga dalam dirinya bisa tumbuh sikap menghargai diri sendiri, apalagi menghargai orang lain. Nah, sekarang ini posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini aku harus membukakan file nanti, tapi kita lihat dulu 5 posisi kita sebagai pengontrol dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Rahmat, yang pertama kita sebagai penghukum. Ternyata posisi kita di sekolah ini. Kedua, kita membuat merasa bersalah. Itu belum aku kasih ini loh. Ketiga, kita bisa memposisikan diri kita, mengontrol murid, berperan sebagai teman. Nah, itu udah mulai ada jempolnya Pak Rahmat. Kemudian kita juga bisa berperan sebagai pemantau. Yang terakhir, the best choice adalah kita harus mengontrol murid, berperan sebagai manajer. Nanti kita lihat kenapa manajer yang paling baik ya. Oh, the best choice dari situ. Nah, ini dia. Kalau penghukum, kita cek di mana posisi kita. Kalau penghukum, katanya seorang penghukum menggunakan hukuman fisik ataupun kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
Jadi kita sibuk mencari peraturan kayak mana yang bisa mendisiplinkan murid kita. Sibuk memikirkan apalah dia yang kita lakukan untuk anak. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kata-kata kita. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara kita sendiri. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, tadi setelah penghukum adalah ini pembuat rasa bersalah. Kita lihat dulu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Oh, ini kayaknya aku kali ya. Kalau lagi marah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan kekeningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kita kan senang tuh kalau udah kita bicara, nah dengarkan. Ternyata di kelas ini yang semua kan. Nah, kemudian kita membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau menjadi kata-kata keluar sangat lembut. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu begini? Siapakah di antara kita begini? Kita semua pasti pernah. Nah, itu di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri tentang dirinya sendiri. Aku udah salah, buruk aku. Nah, mereka tidak berharga dan telah mengecewakan kita sebagai gurunya. Maka ini juga bukan pada posisi yang baik. Oke, kontrol kita ini juga bukan merupakan posisi yang baik. Nah, kita lihat kalau pada posisi teman. Guru pada posisi ini mengontrol murid seperti temannya. Nah, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui rujukan, persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, tapi bisa juga positif. Positif dapat berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Ya, positifnya itu kita berhubungan baik dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ini katanya, ayo bantulah Bapak, atau demi Bapak ya. Oh, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini pada kalian. Oh, kita mengingat-ingat lagi kebaikan kita. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan. Itu mungkin di rumah. Itu juga nggak baik loh untuk anak kita di rumah. Nah, atau hal negatifnya bisa kita lihat lagi. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, kalau kita lagi capek, kita lagi malas, kita lagi nggak bisa melakukan kayak yang tadi, maka murid akan berkata kecewa. Saya pikir Bapak itu atau Ibu itu teman saya. Hanya saat-saat tertentu saja dia baik sama saya. Murid merasa kecewa, tidak mau lagi berusaha. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu. Nah, jadi dia tidak sama, tidak diperlakukannya kita semua sama. Kepada Bu Sukmi mungkin dia baik karena Bu Sukmi sering memperlakukan murid sebagai temannya. Sementara ke Bu Uli suka menghukum, maka dia hanya berlaku baik pada Bu Sukmi, ke Bu Uli tidak. Itu jadinya. Itulah negatifnya. Untuk posisi kontrol kita sebagai pemantau, nah di sini mulai dia udah bagus. Memantau itu berarti mengawasi. Nah, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang sedang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid kita. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau begini. Ya nak, ya peraturannya gimana? Tahu kamu peraturannya gimana? Kalau udah begini harusnya gimana? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu udah tahu belum? Nah, kita selalu bertanya seperti itu, memantau. Terus kita langsung menunjukkan absensi kita. Nih lihat absen kamu udah 70 kali gak hadir. Ternyata absen yang kita tunjukkan selama ini pun Bu, itu kita berperan sebagai namanya pemantau. Baru kita berperan sebagai pemantau, belum manajer kita. Nah, kemudian katanya kita akan menggunakan stiker, selip, catatan, daftar cek, memantau sudah berapa kali, menunjukkan teori stimulus respon anak-anak terhadap kita. Misalnya di pembelajaran
saya udah berapa kali cabut, berapa kali izin, berapa kali apa. Ternyata itu masih posisi pemantau. Makanya ketika ditanya, Bu, pribadi masing-masing, coba Bapak Ibu calon guru penggerak di sini, renungkan apa yang paling sering Ibu lakukan. Bila saya jujur saja, posisi kontrol penghukum, posisi kontrol pemantau, ya kan? Sama yang tadi posisi kontrol yang tidak bersalah, sama yang empat itulah yang kurang baik itu. Saya akui dengan sadar melakukan itu semua. Kadang-kadang kalau lagi baik mood, kita memang bicara kayak teman kan sama anak. Tapi ternyata kalau kita lagi nggak mood, lagi nggak enak hati, lagi capek, kita biarkan juga. Tidak selamanya anak murid bisa jadi teman kita. Oke. Yang ini mari kita pahami bersama. Yang ini sih, yang ingin kita tuju yang ini. Kita harus berada pada posisi kontrol manajer. Manajer itu maksudnya murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kita tanya dia kebutuhan apa yang tadi dulu, apa sih yang kurang dari dirinya. Kita cari, kita analisis, maupun kebutuhan orang lain yang ada di sekitarnya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, bukan kita tanya, sudah kamu sepakati, bisa nggak kamu lakukan apa yang menjadi kesepakatannya, bukan itu. Tetapi kita harus bisa berkolaborasi dengan murid, memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer kata-katanya begini, apa yang kita yakini? Nah, kita kembali kepada keyakinan kelas kita. Coba, misalnya di keyakinan kelasnya mereka harus saling menghormati, saling menghargai, ada jujur. Nah, ketika mereka misalnya berkelahi di dalam kelas, berarti mereka sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Ya, itu. Kemudian, apakah kamu meyakini itu? Nah, maksudnya perbuatan dia itu yakin nggak itu memang tindakan yang ingin dilakukannya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu tidak meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, kalau dia yakin misalnya yang tadi salah, nah, maka kita tanya, kamu mau memperbaiki? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi semuanya dia yang menjawab. Mulai dari dia merasa apakah ini benar, dia yang jawab, oh enggak benar, salah. Kalau salah menurut kamu apa yang sudah dilanggar? Oh iya, saya sudah tidak jujur. Sementara di kelas itu ada kesepakatan untuk semuanya harus berbuat jujur. Misalnya dia mencuri apa segala macam. Kemudian kita tanya lagi, apa kira-kira kamu mau memperbaikinya? Ya katanya, dia yang menjawab lagi, bagaimana tindakan kamu untuk memperbaikinya. Itulah kita dituntut untuk menjadi posisi kontrol manajer ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa Bapak dan Ibu lakukan, karena hal ini memang sangat berat, di mana posisi kontrol sebagai manajer ini kita memberikan kesempatan kepada murid. Jadi kalau kembali kita ke masalah murid kita, tetap kembali pada di sini. Kita tetap memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan sambil memperbaiki kesalahannya. Tidak ada kata menyerah. Kemudian guru mengajak murid untuk menganalisis kebutuhannya dan kebutuhan yang ada di sekitarnya, gurunya, orang tuanya. Akhir, guru menuntut murid menjadi manajer atas dirinya. Itulah maksudnya manajer. Gurunya manajer, muridnya pun manajer. Muridnya yang mengatur apa yang akan dilakukannya. Ini, kalau untuk membuat keyakinan kelas, saya rasa ini tidak terlalu sulit. Nanti Bapak Ibu bisa, misalnya kita gabung. Tidak mengganggu teman, tidak mencuri barang teman, tidak keluar masuk saat guru menerangkan. Kita masukkan itu nanti sebagai hal yang misalnya apa? Saling menghormati misalnya. Atau kita bikin misalnya tidak berbicara bohong, tidak menyampaikan hal yang tidak benar. Nanti kita buat keyakinan kejujuran. Jadi apa-apa saja yang kita yakini di kelas bisa untuk diyakini anak murid kita. Nah, saya rasa itu tidak terlalu. Ini dia. Ini mungkin saya perlu juga kerjasamanya. Jangan berlari di atas koridor. Itu kalimat kita. Sama anak pun di rumah gitu. Harus kita rubah. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Boleh nggak aku minta satu kalimat aturan yang sering kita ungkapkan di kelas atau di sekolah atau di rumah? Oke, jangan bermain-main saat belajar. Kita ganti yuk. Jadi apa?
Bermain di jam istirahat. Kayaknya ini berdua. Walaupun cuma sedikit ya. Biar aja aku minta satu orang satu aja. Misalnya gini, jangan merokok. Berarti kita ganti merokok. Iya, gitu. Merokok dapat merusak kesehatan. Ya, aku bagi. Silakan aku mau nanti ini jadi bukti bahwa aku sudah melakukan apa namanya pembelajaran yang dapat mengubah disiplin positif menjadi. Jangan minum kopi. Ya, Jangan minum kopi pada saat belajar. kalau dua ada dua nggak apa-apa. Ya, Jangan Pak. tinggalkan kelas. Jangan meninggalkan kelas saat jam mengajar. Apa baiknya Yul? Kan itu boleh kan? Ini di rumah boleh, di rumah boleh, di rumah boleh, di rumah sakit. Tujuannya itu murid ya. Murid dong yang sering kita bilang jangan. Tadi kan kakak bilang saat ngajar. Iya. Jangan jangan main. Jangan kalau anak belajar. Oke, boleh dua boleh. Nanti masing-masing aku mau dengar benar nggak ya kita telah merubahnya jadi kalimat yang positif. Berarti ini Uli kalimat negatif positif. Ya, kita selalu bilang jangan karena awas. Nanti kamu Nanti mau dari kalimat positif negatif yang pertama, ya kalimat negatif Kembali ke jadikan positif. ke kalimat positif. begitu. Ini adalah pekarangan ya. Jangan di bagian yang lemnya Pak. Oke. Iya, lemnya kan aku tempelkan di dinding. Ini berarti ya. Iya, gitu. Ya. Ini contohnya cuma satu aku bikin. Jangan berlari di kelas atau koridor. Dirubahnya berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan menginjak rumput. Sering itu ya kita lihat ya Bu. Di kantor camat ada itu. Jangan menginjak rumput. Kita rubah jadinya Wah, sudah. Kami udah siap. Siap. oke. Hai. Yuk, waktu itu tinggal berapa yuk? Ah, Waktu itu. mana mau tempel? Oke, sini yuk. Langsung yuk, baca dulu baru dikatakan. Ya. Jangan pulang mendekati maghrib. Itu selalu saya ingatkan sama anak saya. Oke, jangan pulang mendekati maghrib. Kalimat positifnya? Apa itu? Pulang sebelum maghrib. Pulang sebelum maghrib. Pulang sebelum maghrib. Oke. Nah, bikin langsung kalimat positif. Ada kita. Oke, Pak. Kita dengarkan kalimat kita. Yang jadinya jangan mencoret-coret meja atau dinding. Jangan mencoret-coret meja atau dinding kalimat positifnya, Kak. Gambarlah di sini gambar. Oke, gambarlah atau gambar. Lanjut, ya Pak. Jangan bermain bola di kelas. Jangan bermain bola di kelas ya Pak, betul. Bermain bola saja di lapangan. Weh, ya kok Pak Rahmat ya. Lanjut, Aisyah. Apa kalimatnya? Jangan makan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Jangan makan-makan di kelas kayaknya ya. Oke. Kalau makan kelas makan apa? Makanlah sebelum belajar. Oke. Boleh protes dulu. Oi, Boleh protes. apa yang coba? Tapi ini boleh anak boleh makan. Kalau membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Oke, bagus loh. Jangan membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Positifnya kan? Buanglah sampah di tempatnya supaya kelasmu tetap bersih. Ada kelas bersih. Yang kedua, janganlah tidur pada saat belajar. Jangan tidur pada saat belajar. Tidurlah tepat waktu agar badanmu tetap segar. Tidur tepat waktu intinya ya. Oke. Pasti si bebek ini salah. Jangan mengobrol saat ibu menjelaskan. Jangan mengobrol saat Jangan ibu mengobrol menjelaskan. berbicara saat guru menjelaskan. Iya. Positifnya Mengobrollah selesai ibu menjelaskan.
Oke, jangan suka membuli teman. Berkatalah yang baik dengan teman. Berkatalah yang baik dengan teman. Ini beri perkataan ya. Oke. Mila. Jangan main HP di saat belajar. Pakai HP di saat jam tertentu. Oh, Mila. Jam tertentu itu di mana Mila? Kalau Itu masih terus itu. iya. Memang bang itu punya Samila itu. Jangan berada di kantin pada saat jam belajar pagi. Kalimat positifnya, sarapan pagilah dari rumah sebelum ke sekolah. Lanjut dong, siapa lagi? Aturannya jangan bercerita ketika teman sedang presentasi. Kalimat positifnya simak penjelasan teman agar nanti dapat memberi tanggapan. Indonesia, Bu. Guru bahasa Indonesia, singkat ya. Oke, Ibu Tiro. Kita sudah pintar semua. Mulai sekarang nggak ada lagi Namanya guru. Ya, Bu Peggy, mulai sekarang hindari kata jangan. Jangan menyapu ruangan kelas di saat jam pelajaran. Oke, jadi Bu, sekarang positifnya. Ruangan sudah bersih di saat jam pelajaran. Ya, benar kok. Ruangan sudah bersih saat jam pelajaran berarti sudah mengharuskan dia sudah melakukan tiket sebelum itu. Kenapa Ibu malu-malu? Boleh baru Bu. Kerja apa sih Ibu sama dengan Sarmila ya Bu? Ini tak apa kerjanya ini. Aduh Pak, kita punya data itu. Kita tulis. Oke, ya terima kasih buat partisipasi kawan-kawan. Nanti mudah-mudahan lulus JGP semua berada di 51 kita melakukan hal yang sama ya kawan-kawan. Ya, terakhir saya harus menyampaikan, saya harus menyampaikan tentang segitiga restitusi. Ini dalam bahasa kita ada. Ya, segitiga enggak matematika. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ternyata kita dalam menyelesaikan semua masalah yang kecil sampai yang besar, pakailah teori ini. Ini ya Bu ya, siapa yang punya masalah di sekolah? Saya, ibu-ibu. Yang pertama langkahnya ternyata harus ada kegiatan menstabilkan identitas. Oh, ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini Bu, anak kita sudah tahu bersalah, manjat tembok. Ketika kita panggil, kita cuma boleh bilang kayak gini loh dalam pelajaran ini. Nah, Ibu memanggil kamu tahu ada sesuatu yang penting yang Ibu harus sampaikan. Kalau dia bilang tidak, maka sampaikan identitas, stabilkan masalahnya. Saya mendengar kamu semalam melompat tembok. Oh iya Bu, katanya kan. Nah, setelah itu kita sambung. Nah, boleh Ibu tahu nak bagaimana ceritanya kamu sampai melompat tembok ke kantin? Misalnya gitu. Nanti dia cerita, iya Bu, saya sudah sangat lapar. Saya nggak tahan, nggak sarapan tadi. Jawaban kita luar biasa loh Bu Timo. Ibu tahu jawaban kita harus bagaimana? Gini, oh iya nak, memang semua orang pernah berbuat salah. Dan berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Selesai sampai situ. Itulah tahap pertama. Sampai gitu aja ya tahap pertama. Nanti menunjukkan video aku yang waktu melakukan ini. Kemudian kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah di sini Bu, validasi tindakan yang salah yang miringnya di sebelah kiri sana. Apa yang boleh kita ungkapkan pada saat itu? Nah kita lanjutkan cerita yang tadi. Kita lanjutkan kayak mana lagi selanjutnya? Oh iya nak, tapi Ibu merasa pasti ada alasan yang sangat kuat kamu sampai melakukan ini. Boleh Ibu tahu nak? Nah, misalnya dalam melompat pagar tadi, Pak Guru memanggil apa kita? Turun, dia nggak kenapa dilompat. Nah langsung dijawab sama dia, iya, saya takut diproses Bu. Saya kan, karena saya
makanya baru kita stabilkan perasaannya. Oh iya, boleh, tidak salah itu memang. Nah yang kedua, kita mulai alasannya. Nah kenapa kamu sampai kayak gitu? Nah kita tanyalah kan. Ternyata di stabil memvalidasi itu kita menguraikan. Nah mulai kita uraikan kesalahannya. Saya takut bu, saya takut diproses. Nanti nggak jadi ke kantin. Pokoknya saya lapar gitu ya. Nah terakhir bu, nih kita tanyakanlah keyakinan kelas yang tadi kita ceritakan di awal. Ada nggak kesepakatan kita? Makanya ternyata di sekolah, apalagi wali kelas, harus membuat keyakinan kelas namanya. Jadi saya sudah 2 kali ikut lokakarya ke Cendana itu, dindingnya penuh dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu nggak banyak, paling 3, saling menghormati, saling menghargai, disiplin, jujur gitu. Tapi di sana karya-karya kejujuran, karya-karya saling menghormati banyak ditempel. Nah itu untuk masukan sama kita atau kita ada yang mau di kelas dan mau mengikuti. Di terakhir bu kita tanyakanlah itu. Nah menurut kamu ada nggak keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Kalau dia bilang ada, keyakinan apa? Saya nggak menghormati guru lagi dan misalnya dia disapa nggak menjawab. Nah setelah dia begitu bu kita tanya lah bagaimana sebaiknya, apa tindakanmu sebaiknya? Biar dia sendiri yang mengungkapkan akan berubah, akan melakukan apa, bukan dari kita. Inilah namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah teknik penyelesaian masalah terbaik untuk semua guru. Oke ya? Ini saya tampilkan dulu sedikit di sini, langsung aja. Oke, di sini ya ada kasus. Ini kasusnya dirancang sedemikian rupa, maksudnya dibuat. Nanti CGP yang lainnya juga akan melakukan hal yang sama ya. Jadi semuanya akan seperti ini. Ya bu, semuanya akan begini nanti bu. Ini saya hubungkan ke, ya, hubungkan ke Bluetoothnya. Siapa ya? Cowoknya. Ya, baru Itu Ibu Uli tambah Andika. Ini nama siapa ya? kalian tahu nggak apa ya? Gara-gara katanya memakai yang kamera. Maksudnya Oh, jadi tidak ada ya. Ini kasusnya dibaca dulu Pak, misalnya kasusnya ada nama Pak Rahmat loh. Rana keluar bu. Saat jam pelajaran dibaca aja lah kasusnya. Oke, saat jam pelajaran sejarah, saat jam pelajaran sejarah, Andika merasa sangat lapar. Dia keluar dari kelas menuju kantin. Karena bel istirahat belum berbunyi, pagar menuju kantin masih tertutup. Andika langsung melompati pagar. Saat itu Pak Rahmat, guru olahraga, sempat melihat dan memanggilnya sebanyak 3 kali. Namun Andika mengabaikannya. Itu dia. Andika tahu nggak kenapa dipanggil? Dengar nggak?
Ayo berarti kali ya. Apa Bu? Mari kali Bu. Yang ada bahan kita ada dari tadi Bu. Iya. Apa? Kita bisa tolong. Dia takut sama kayu dia bisa takut sama saya Bu. Istirahat Bu, ya kita istirahat. Ya kita istirahat. Ini mau jadi Memang kecil suaranya. volumenya tetap Kecil ya. Sudah pokoknya intinya gitulah ya Bu Ihol ya. Yang pertama menstabilkan aktivitas. Ingat, kita sadarkan anak, kita stabilkan keadaannya bahwa berbuat salah itu adalah hal yang wajar dan semua orang pernah berbuat salah. Setelah itu kedua, dia masuk ke menstabilkan atau validasi tindakan yang salah. Kalau kita menjabarkan tindakan yang salah, kita tidak bersikap menyudutkan dia, tapi kita mau tahu alasan dia melakukan hal yang salah. Yang terakhir, kita tanya kira-kira tindakannya itu benar atau salah. Mulai sekarang, ibu-ibu sebagai rekan sejawat saya, mari kita mulai melaksanakan hal-hal yang dianggap sebagai budaya positif yang saya jabarkan dalam presentasi dalam seminar singkat kali ini, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas rekan-rekan dan partisipasinya dalam menyelesaikan kegiatan saya di calon guru penggerak modul 14 ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang.